Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahdukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Amma ba'du fa ya ibadallah, alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menetapi kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita imani. Sebab tanpa pembuktian, tanpa menetapi kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengakuan iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah sangat populer, yang sudah sering kita sampaikan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka bukan orang beriman. Dekna diakui tepat naripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada bukti, tidak ada pembuktian iman. Jadi sudah sering kita sampaikan, kita ulangi lagi bahwa penting untuk kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih penting lagi adalah pengakuan iman kita itu diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar pengakuan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu pembuktian. Misalnya dalam ayat ini disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa pembuktian iman kita bahwa kita beriman pada hari akhirat? Nah, di dalam surah At-Tur, kalau tidak salah ayat 26 dan 27,
Bahkan ayat sebelumnya, ya, deretan ayat ini bertalian tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama keluarganya yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pengakuan mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah mereka orang-orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan pengakuan imannya kepada hari akhir. Saya hanya mengambil ayat 26. Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka berkata, yakni orang-orang yang sudah masuk surga, wattaba'athum dzurriyyatuhum, ya, yang diikuti oleh keturunannya, ya, anak-anaknya yang juga beriman seperti berimannya orang tuanya. Sehingga di sini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus mengajak mereka, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, untuk beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersama-sama masuk surga. Nah, apa pengakuannya? Ini tadi. Qalu inna kunna qablu, sesungguhnya kami dulu dalam kehidupan dunia itu fi ahlina musyfiqin, ketika berada dalam keluarga kami itu sangat takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya bahwa di akhirat ada hisab. Sehingga di dalam surah Al-Haqqah ya juga disebutkan ketika orang-orang yang sudah mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya dan mereka bergembira mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dengan bangganya mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ya silahkan baca kitab. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa isinya bagus-bagus semua? Karena inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena sesungguhnya aku sangat yakin bahwa saya akan bertemu dengan hisab itu, hisabku nanti di akhirat. Karena meyakini itu, maka mereka berusaha bagaimana supaya segala tindak tanduknya, segala perbuatannya, orientasinya akhirat. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan kesenangan akhirat itu. Karena kekhawatirannya akan hisab Allah, sehingga ketika mau berbuat, berpikir dulu, tujuhmu ya, bermanfaat gini untuk akhiratku. Jangan hanya memikirkan dunia, bermanfaat di dunia, beruntung di saya kalau saya melakukan ini. Karena kalau hanya ukuran kita dunia, nah pada di semana, pada di tamana, betapa banyaknya orang yang sukses dunia tapi tidak menggunakan kesuksesan dunianya untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Habis meninggal, tidak bawa dunianya.
Dan di akhirat harus mempertanggungjawabkan dunianya yang dulu dikejar mati-matian. Tapi bagi orang yang yakin akan hisab akhirat, dia berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuat. Bahkan orang beriman mau bicara pun berpikir dulu. Dia nak pada tahu nape pura bicara nak pernah pikiri. Itu kata Nabi. Orang beriman berpikir dulu baru diucapkan, berpikir dulu baru diperbuat, dilakukan. Khusus buat perkataan gitu. Khusus buat ucapan. Ada perkataan orang Arab, lisanuka asaduk. Lisanmu itu, lidahmu itu adalah singamu. Ucapanmu adalah sesuatu yang bisa menerkam dirimu. Bagaimana tidak? Saya ini di pau, si sebuna tambangnya tahu. Tapi ini pau pertama najelok. Ya roh pau. Saya dengar dari situ. Nah, sehingga berat pertanggungjawabannya. Nah, saya kembali kepada ayat tadi, Bapak. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina. Karena rasa takut kami kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami berbuat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut akan hisab itu, famannallahu alaina, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara kami, wa waqana adzabas samum, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari azab neraka yang menyala-nyala. Azab neraka yang sangat panas. Nah, seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-Haqqah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sesungguhnya aku sangat yakin bahwa aku akan menghadapi hisabku di akhirat. Saya pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ini. Sehingga ketika di dunia dia mengaku beriman dan dia berbuat, membuktikan keimanannya kepada Allah dan hari akhirat itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuannya. Karena mereka yakin akan hisab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berbuat yang terbaik sebagai pembuktian iman, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhai. Fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka ditempatkan di surga yang tertinggi. Qutufu hadaniyah, yang buah-buahannya sangat gampang dipetik, rendah sekali. Yana pada dilino, hello ki manreanu, ikaluku. Kecuali kalau lauko di lapangan anu, mega pabaluk kaluku lolo. Tapi ada saatnya nanti orang mengatakan, oh syapu ki kaluku, dia gak parempe.
Oh, di akhirat enggak. Begitu terbetik keinginan untuk memakan apa saja yang kita inginkan, datang. Lalu Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sepuas-puas. Kenapa? Itu sebagai balasan apa yang kamu lakukan dulu di dunia. Balasan perbuatanmu, membuktikan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini akan hisab akhirat. Sehingga kamu menjaga diri dari hal-hal yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan, orang beriman mau berbuat, berpikir. Napuriomo ko ngalataan, napurunumo ko ngalataan. Yai isa-isa. Yang penting menguntungkan, ya. Yang penting mendatangkan kebahagiaan buat diri saya. Alena minafik kiri, linona minafik kiri. Meskipun Allah tidak suka, jangankan meskipun orang lain yang ada di sekitar saya tidak suka. Ya. Yang penting saya senang. Yang penting saya bahagia. Oh tidak. Harus kita yakini bahwa kebahagiaan dunia, kesenangan dunia terbatas, singkat. Sudah sering kita ingatkan bahwa betapapun sulitnya membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun beratnya kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa di balik kesulitan membuktikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ada kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, sesenang apapun kita, sebahagia apapun kita melakukan sesuatu yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semenyenangkan bagaimanapun, kalau itu adalah maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kesenangan, kebahagiaan itu berakhir. Tetapi sesudah kesenangan, sesudah merasakan kebahagiaan yang singkat dan sementara itu, ujungnya adalah azab. Ujungnya adalah iqab. Ujungnya adalah kesengsaraan yang abadi. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menetapi kebenaran, menetapi hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, karena meyakini bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza aradallahu bi ahli baitin khaira faqahahum fid din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat satu keluarga, idza aradallahu bi ahli baitin khaira,
faqahahum fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada individu-individu yang ada di dalam keluarga itu akan agama. Allah akan memahamkan agama. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan kepadanya agama. Pemahaman agama yang dimaksudkan adalah tahu, ya, diamalkan, didakwahkan, sabar terhadap apa yang didapatkan dari pengamalan dakwah kebenaran itu. Semoga kita semua bisa memasukkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menetapinya dan membuktikan keimanannya dengan berbuat seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma arham mautana Allahumma arham mautana Allahumma shfi mardana warham mautana Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.